Bismillah. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelum saya membahas tentang Kang Ujang Bustami Cirebon, terus ada lagi yang namanya Gus Idris, saya tidak membahas apa yang dia lakukan, tapi saya hanya memberi gambaran-gambaran saja. Jadi sebelum ini saya lakukan, baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu bagi sahabat-sahabat yang belum tahu latar belakang saya. Sahabat, tahun 90-an saya sudah menjadi guru besar perguruan silat tenaga dalam yang terdaftar di IPSI, ya. Dan di tahun-tahun tersebut saya sudah mengajar hal-hal kebatinan, ya. Bahkan siapa saja sahabat yang berumur lebih dari 40 tahun sampai 90 yang penyuka dunia kebatinan atau al-hikmah dan segala macam pasti kenal dengan almarhum Al-Ustadz Kurdi Ismail yang di Pekalongan, Batangan. Dan kalau pernah datang ke sana, bisa jadi suatu ketika ketemu saya di sana pada saat-saat itu. Karena di belakang Ustadz Kurdi, saya yang mengajar ke rumahnya. Jadi setiap sekali sebulan pada tanggal 7 dan tanggal 21, saya datang ke sana untuk mengajarkan tamu-tamunya kebatinan. Dan kebetulan Ustadz Kurdi adalah seorang ustadz dan dia menulis buku-buku al-hikmah dan kebatinan itu sangat laris ketika itu. Saya bukan bangsa ustadz, tapi semua tamu-tamunya itu saya yang mengajarnya. Nih, lihat fotonya dari sini. Ini kebetulan foto dia bersama adik saya, karena setiap saya melatih ke sana selalu bawa adik saya. Dan juga pada tahun-tahun 90-an tersebut, saya juga bersahabat dekat dengan Tom Jack, almarhum Tom Jack. Itu adalah bapaknya Gus Nur yang terkenal sekarang itu. Dan pada tahun 90-an itu juga, saya pernah menolong almarhum beserta anaknya itu ketika tampil debus. Dia permainan debusnya mau digagalkan oleh puluhan orang. Jadi ada kelompok, bukan saja mau menggagalkan, bahkan mau membunuhnya. Dan kebetulan saya ada di sana, dan sayalah yang menyelamatkannya. Jadi itu latar belakang saya, sahabat. Karena itu sebabnya ketika saya membahas soal Ningsih Tindampi, orang-orang yang tidak tahu, dia selalu menjawab, saya pengen viral. Sahabat, dalam ber-YouTube ini, ya, memang kita harus membuat konten-konten yang disukai masyarakat. Tidak peduli konten itu pembodohan atau tidak. Yang penting masyarakat suka, ya. Dan masyarakat kita ini kan masih suka hal-hal mistik. Ya, itu bagus, tidak apa-apa, tapi dia harus cerdas dalam hal mistik itu, dan itu dunia saya dari dulu. Jadi begini sahabat, yang Kang Ujang Bustami Cirebon itu dan juga Gus Idris, mereka itu adalah orang yang cerdas. Kenapa? Karena mereka pandai memanfaatkan momen, dan itu menarik bagi banyak orang kita. Karena begini, rata-rata orang kita di Indonesia ini beragama, Nusantara inilah beragama, dia yakin pada Allah, ya, karena agama kita memang mengajarkan. Tapi dia terkadang masih memerlukan sesuatu yang membuat keyakinannya bertambah. Nah, itu orang-orang kita. Dan juga soal salawat. Orang-orang kita sangat tahu bahwa salawat Nabi itu berfungsi hebat, ya, untuk mengobati kegalauan hati,
menghindarin sihir. Dia percaya. Tapi dia percaya itu hanya dalam taraf percaya saja, tidak memahami. Sehingga dia memerlukan suatu pertunjukan yang akhirnya membuat dia tambah yakin. Padahal hal seperti itu tidak perlu. Nah, disitulah timbulnya orang-orang yang seperti Ujang Bustami ini atau Gus Idris ini. Kenapa? Karena kalau Kang Ujang itu selalu dengan salawatnya dan memperagakan mungkin dia ditantang oleh dukun segala macam dan akhirnya dukun itu kalah. Begitu juga mungkin dengan Gus Idris itu, saya ada berapa kali lihat videonya dan saya tidak suka melihat video seperti itu. Karena begini, seperti yang sudah saya lihat soal menghadirkan orang ke tubuh orang lain, itu dunia saya dari dulu dan saya orang lama. Jadi cukup memahami daripada kalian orang-orang baru, bahkan yang buat video itu. Yang jadi rancunya adalah karena channel saya tidak begitu dikenal orang, dan kebetulan orang yang saya bahas itu subscribe-nya banyak, dan saya dianggap ingin tenar. Padahal saya ingin mencerdaskan semuanya, karena saya sudah melalui semuanya. Jadi kenapa saya bilang kedua orang itu dan orang-orang lain, paranormal yang lain itu cerdik? Mereka dapat memanfaatkan momen-momen bahwa orang-orang kita ini di Nusantara ini beragama yakin terhadap sesuatu, tapi hanya baru sampai batas itu. Di dalam hatinya masih perlu untuk menambah keyakinannya dengan hal yang apa? Dia yakin, tapi dia untuk melakukan hal itu tidak yakin. Sehingga dapatlah peluang bagi orang-orang yang seperti ini mempertunjukkan bahwa salawat itu mempunyai kemampuan yang hebat dengan menerima tantangan dukun-dukun. Makanya videonya ramai. Dan ketika ada orang yang membahas tentang videonya itu settingan, orang-orang yang telah kagum sama dia langsung membuli orang-orang itu. Padahal bisa jadi apa yang dikatakan orang itu benar. Oke, jadi begini. Kita siar itu penting. Siar dimulai dari diri kita. Tapi siar yang lebih penting itu adalah melakukan apapun yang betul-betul kita lakukan untuk menegakkan kebenaran itu. Ya. Dan melakukan hal apapun yang benar kita lakukan tanpa merekayasa sesuatu itu kita buat-buat. Hanya demi meyakinkan orang lain kita melakukan suatu trik, itu tidak boleh. Tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Hanya supaya orang yakin terhadap sesuatu, lalu kita buat settingan dalam melakukan sesuatu, itu tidak boleh. Itu tidak benar. Ya. Boleh dilakukan, boleh. Kalau memang hanya ingin dikenal orang. Saya tahu persis hal-hal begini, untuk membuat hal begini supaya kita mudah terkenal, tahu persis. Tapi saya tidak pernah mau melakukannya karena saya punya prinsip. Tauhid itu mesti jelas, agama kita mesti jelas aturannya. Ketika kita siar, mesti siar yang benar, bukan rekayasa. Ketika kita memberi pencerahan kepada orang, harus benar kita lakukan, bukan rekayasa, bukan trik. Ya. Dan kenapa tadi saya bahas Gus Idris? Karena pernah dalam videonya saya lihat dia menghadirkan orang. Menghadirkan sukma dukun atau apa ke tubuh orang lain. Itu sesuatu yang nggak benar. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Silakan nanti sahabat lihat di video saya ini. Nih. Ya. Nanti saya tulis di deskripsi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini judul video saya. Baca sendiri judulnya, saya tampilkan. Ya. Lihat di video saya ini. Itu mudah melakukannya. Tapi apakah betul itu yang hadir? Tidak. Saya ingin sahabat semua ya memahami cara kerja ini dan cerdas. Supaya ketika keyakinan kita memang tumbuh melihat pertunjukan-pertunjukan yang dibuat orang, tapi ternyata pertunjukan itu adalah rekayasa, kita akan mudah ditipu orang. Selanjutnya kita akan mudah tipu orang. Ya. Dan saya
tidak menyalahkan seperti Kang Ujang itu atau Gus apa tadi? Gus Idris itu saya tidak menyalahkan. Jika tujuannya agar channelnya ramai, agar terkenal, apalagi Gus Idris dia membangun pesantren katanya, ya. Hanya untuk hiburan saja itu boleh-boleh saja. Makanya di setiap video saya ketika saya mengajar pun, ya ketika murid saya praktek, selalu saya tulis, jangan mengambil kesimpulan apapun terhadap video saya ini. Video saya ini hanya saya pertunjukkan bagi sahabat semua sebagai hiburan dan sebagai bahan pembelajaran bagi murid-murid saya. Kenapa saya tulis itu? Karena saya bertanggung jawab penuh terhadap konten yang saya tayangkan. Kenapa saya tulis begitu? Karena ketika orang menonton, dia tanpa tahu yang sebenarnya, maka dia akan langsung mengambil kesimpulan. Ya, seperti video dalam pertunjukan saya, bisa jadi video saya dianggap mengajarkan ilmu hitam atau apa. Jadi demikian sahabat. Atau bisa jadi saya dianggap dukun. Ya. Dari beberapa video saya Ningsih, saya dianggap dukun yang lapaknya terambil oleh Ningsih. Tidak, itu orang-orang jauh di bawah saya semua. Jadi sahabat, video saya ini adalah untuk mencerdaskan sahabat semua. Dan kepada Kang Ujang Bustami Cirebon atau Gus Idris, lakukanlah apapun yang ingin dilakukan. Tapi jika memang untuk syiar, tolong lakukan hal yang benar. Ya, saya tidak tahu, ya hanya Allah yang tahu dan Kang Ujang itu sendiri. Jika videonya itu mungkin settingan atau segala macam, ya saya tidak mau menyebut bahwa itu settingan secara tegas di video saya ini, karena memang banyak orang yang akhirnya lebih suka berselawat karena video dia, berarti ada manfaatnya. Tapi yang ingin saya garis bawahin, jika ada video Kang Ujang itu berupa settingan, untuk selanjutnya jangan disetting. Karena begini, sama saja kita mau berwudu tapi dengan air najis, sama saja. Ketika kita syiar tapi berdusta kan tidak baik. Orang bisa saja tercerahkan sama kita, tapi diri kita sendiri akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hal ini saya sampaikan bukan karena saya benci atau apa. Kalau sebagai seorang mukmin pasti paham dan pasti tahu yang saya sampaikan ini adalah atas nama cinta. Jadi jika tidak ada settingan, lanjutkan. Ya, tidak peduli kata-kata siapapun. Ya. Tapi jika settingan, lebih baik jangan. Karena penontonnya telah melabelinya bangsa ustadz, dan bangsa ustadz mesti memberi pengajaran ketauhidan yang benar. Karena awal agama itu adalah ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah. Begitu juga Kang Idris. Mungkin jauh lebih muda dari saya, tapi ini yang ingin saya sampaikan. Ketika menghadirkan sesuatu ke tubuh orang itu tidak benar seperti itu yang hadir. Hati-hati. Tidak ada ulama kita yang mencontohkan. Bahkan ulama kita banyak mengatakan ketika ada orang kesurupan, ya obatin kalau bisa mengobatinya, usir kalau bisa mengusirnya. Jangan ditanya-tanya. Nah, kesukaan kita, orang-orang kita sekarang kan ditanya-tanya. Itu belum tentu itu. Dan kalau andai memang begitu, itu kesukaan jin. Karena dengan sedikit-sedikit nanti akan membelokkan. Ya, paham ya? Jadi ini nasihat saya, saran saya kepada Kang Ujang, Gus Idris, dan para nomor-nomor yang lain. Ya, jika hanya untuk pertunjukan, tolong diberi keterangan. Ya, seperti halnya saya selalu membuat keterangan, jangan mengambil kesimpulan apapun terhadap video saya. Karena apapun tayangan yang kita tayangkan, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ketika YouTuber Kang Ujang Bustami Cirebon itu mendengar kata-kata saya ini, ya, itu lebih kepada cinta kepada dia sendiri, bukan kepada penontonnya. Kalau penontonnya itu
Saya lihat ketika ada orang saling membuli dalam komentarnya, ya, tapi lebih cinta. Kalau ia ingin siar dengan yang benar. Siar tidak ada embel-embel tipu-tipu, tidak ada embel-embel disetting, kecuali kita membuat film, ya. Nah, membuat film pun disebutkan jika ada kesamaan nama, tempat dan segala macam, itu hanya kebetulan belaka. Itu tanda bertanggung jawabnya. Apalagi kita siar kan, yang nanti umat yang tidak mengerti dia gontok-gontokan, yang mengerti akhirnya berbicara, yang tidak mengerti juga gitu. Atau yang ahli membaca mimik wajah, ahli membuat video, dia akan paham bahwa ini disetting atau tidaknya segala macam. Ya, jadi Kang Ujang dan Gus Idris serta para paranormal lainnya, kalian adalah orang yang cerdik dan cerdas. Tapi akan lebih baik ketika kalian melakukan pencerahan kepada masyarakat dengan cara-cara yang benar. Ya, bukan rekayasa, bukan sulap, bukan ini itu, bukan dibuat-buat. Ya, karena dari setiap kita sebagai YouTuber, setiap konten kita akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi jika kita membawa nama-nama agama, membawa nama-nama salawat. Baik sahabat, demikian saja video saya kali ini. Mohon maaf segala kekurangan. Satu yang selalu ingin saya garis bawahi adalah hanya Allah yang benar. Ya, jika ada kebenaran dari diri saya, itu adalah berasal dari Allah. Jika ada kesalahan, itu dari kebodohan saya. Baik sahabat semua, dan bagi YouTuber-YouTuber yang lain, semangat selalu membuat konten, walaupun konten kita itu adalah tidak begitu diminatin orang, karena rata-rata konten-konten edukasi yang apa adanya itu tidak diminatin orang. Justru yang sangat diminatin orang adalah konten-konten dia pencerahan tapi melalui trik-trik, ya, melalui settingan-settingan. Itu memang laku. Jadi tetap semangat ya para YouTuber semua, dan tentu saja yang komentar-komentar di sini orang-orang baik semua. Saya akan buktikan betul kalian orang baik, silakan komentar yang baik. Kalau kalian bukan orang baik, pasti komentar tidak baik, dan itu saya balas dengan kasar. Oke sahabat, sukses bagi sahabat dan saya di sini. Sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.